Salam sejahtera untuk kita semua. Ini di catatan saya yang hadir banyak sekali. Ibu Bupati, terima kasih. Nina, Kang Honma, terima kasih. Kang Darto ini sudah beberapa kali main ke rumah saya di Semarang waktu saya jadi gubernur. Prof. Romben, terima kasih. Siapa lagi ya? Dari DPR, Mbak Seli. Mas Ketut. Ini Ketut tapi Ketut Sunda ini. Tentu ada dari PDI Perjuangan, Perindo, P3, Hanura. Tadi ada Pak Usman Tokan, mana ya? Tadi lagi jalan sama saya. Bapak Ibu, jadi inilah partai pengusung. Tapi ada partai lain yang ikut mengusung saya dan orangnya agak nekat sih. Ini ada satu partai pengusung yang nekat berangkat sendiri dari PAN. Ada acara temu petani se-Indramayu dengan calon presiden Pak Ganjar Pranowo nomor 3. Bapak ini pengusung dari PDIP ya Pak ya? Iya, sama juga ya dari unsur petani aja saya mas sebenarnya mah. Ketua dari unsur petani. Iya, ketua kelompok tani atau gimana Bu? Iya, saya ketua kelompok tani. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak siapa? Haji Ono Taryono. Iya. Ketika Pak Ganjar ke sini, apa yang diberikan kepada petani khusus yang ada di sini Pak? Oh, itu memberikan suatu harapan untuk ke depan supaya lebih petani kita itu lebih maju untuk menopang segala bentuk dari hulu ke hilir. Contohnya ini dari pengolahan lahan tadi yang disebutkan oleh teman-teman, dari pengairannya, irigasi dari hulu ke hilir kira-kira udah lancar semua. Nanti setelah irigasi tercukupi, air tercukupi, nanti kita dari sistem benih sampai panen itu harus ada alsintan yang tersedia. Seperti contohnya misalnya alat tanam. Pertama itu pengolahan lahan itu traktor atau boleh dibantu dengan roda 4. Syukur-syukur roda 4. Nah, terus setelah traktor pengolahan lahan kita harus mengadakan alsintan pasca panen seperti kombain. Nah, kombain itu juga tidak boleh ada kombain yang terlalu kecil sehingga tidak bisa difungsikan. Kita harapkan bantuan kombain-kombain yang besar seperti Maxi Bimo, Yanmar atau apalagi kombain Kubota supaya pasca panen itu bisa cepat. Untuk Indramayu itu apa Untuk wilayah Indramayu itu sendiri. Saya tuh Apa? harapannya Pak Ganjar itu. Nah, terus tambah setelah pasca panen kita harus ada RMU juga untuk setelah pasca panen ada pengeringan dryer. Jadi di kala musim hujan kita itu bisa penyerapan gabah petani itu lebih cepat. Jadi tidak bisa mengurangi kualitas berasnya. Jadi kalau ada hair dryer pasca kita di musim hujan kita bisa menyerap dan bisa menahan kualitas beras yang terbaik karena ada hair dryer. Selama ini dryer-nya sudah dimiliki belum Pak? Belum. Itu sebenarnya saya belum. Apa ya? Iya. Nah, untuk saya mengusulkan. sendiri Pak, pupuknya gimana Pak untuk tanam pertama ini? Masalah pupuk. Ya, alhamdulillah kalau pupuk sesuai dengan RDKK mencukupi. Kalau masalah kekurangan ya memang itu karena batasan RDKK itu ya segitu itu. Berarti kekurangannya itu bagaimana cara pengeringan ya, terus penyaluran air ya yang, Iya. yang disampaikan ke Pak Ganjar. Iya. Dua ya itu masalah pengairan. Ya. Nah, terus masalah penanaman, masalah panen. Nah, itu makanya dari hulu ke hilir itu dari pasca pengolahan lahan sampai penanaman sampai pasca panen dan pengolahan lahan, pengolahan hasil panen. Jadi supaya dan
hasil penyerapan hasil panennya. Jadi harga gabah kan lebih tinggi nantinya. RMU yang lain, kecamatan yang lain kan sudah dapat Pak, kecamatan Ya, Bilisari. kalau yang lain itu udah dapat. kalau di Itu sini, wilayah sana semua. Iya. Kalau untuk wilayah kita ke sini belum jarang. sedang Iya. diajukan itu ya. Iya, insya Allah nanti katanya Ada tahun program khusus nggak Pak dari kelompok yang diajukan kepada Pak Ganjar? Oh, saya kira nggak ada lah. Cuma ada harapan saya itu kedepannya lebih baik aja. Tanggapannya gimana Pak tentang keluhan Pak Ganjar itu? Tanggapannya ya bagus sih. Dia memberikan solusi yang terbaik, memberikan solusi jalan keluar masalah permodalan, masalah nanti ada bantuan baik itu pendidikan, baik itu pendidikan dari pertanian, itu sudah dijelaskan semua tadi. Pak, apunten Bapak petani dari petani padi ya Pak ya? Iya, saya petani padi. Mengatasi atau mensikapi isu dengan adanya pupuk yang bersubsidi yang kadang-kadang kurang di lapangan. Iya. Nah, Bapak kalau misalkan pupuk subsidi itu ditiadakan subsidinya, tapi subsidi tersebut dimasukkan ke harga beras atau harga gabah, itu gimana Pak menurut Itu Bapak? yang saya harapkan sebenarnya, Mas. Berarti subsidi mas standar saja Nah, pupuknya iya, harganya. boleh. Yang penting nanti subsidi beras, pembelian beras kita tangani dengan bergabung kita mengusahakan Bulog lagi. Iya, berarti kita harga gabah naik, Ya. tapi pupuk nggak ada subsidi berarti. Boleh. Setuju itu, begitu setuju, Pak? Oke. Setuju banget. Cukup. Ya, pengalaman tahun kemarin kan subsidi ini kan mengalami Ketemu dengan nelayan dan hari ini di Indramayu. Indramayu itu kalau kita bicara nelayannya juara nomor 1. Pertaniannya mangganya nggak ada yang lain. Oh, mangganya juga luar biasa. Dan terbukti karena ada jusnya. Yang belum ada ikan sama ikan asinnya tadi. Saya ini penggemar ikan asin soalnya. Jadi kalau saya ke sini, apa ikan asinnya Pak? Jambal. Jambal. Itu yang paling enak. Bapak Ibu, kenapa kemudian pertemuan ini menjadi penting? Karena bahwa kunjungan Pak Ganjar ini sangat positif sekali, baik untuk masyarakat Indramayu maupun partai pengusung. Karena tadi itu yang disampaikan Pak Ganjar di rumah makan Sekarwangi, di aulanya dengan partai pengusung dan relawan itu membakar semangat kita dan tidak menjelek-jelekan pasangan yang lain, hanya membakar semangat kita bahwa kita harus kuat, kita harus tegar, dan kita harus terus bersemangat untuk memenangkan pasangan Ganjar. Pesan yang itu disampaikan. Dan alhamdulillah ya, artinya kita capek tapi dibayar dengan kata puas sekali. Bahkan kalau bisa Pak Ganjar sering kunjungan ke Indramayu lah. Amin, amin. Itu mungkin kesannya sangat banget. Kabul, mudah-mudahan dan insya Allah Ganjar Mahfud menang di Indramayu sesuai dengan target. Cuman para mereka nih Pak. tapi ketika kemudian 2/3 laut ini tidak kita kelola dengan baik, rasanya Tuhan Allah kasih rezeki di depan mata kita kok baik kita kelola dengan baik. Kita dulu belajar sampai jadi profesor, sampai jadi menteri, mengerti soal laut, mengerti soal perikanan, dan mendapatkan banyak ilmu dari beliau. Ada Kang Alma asli dari sini, lahir juga dari nelayan. Oh, nggak dengar suaranya? Ya, nggak dengar saya. Bapaknya mana? Oh, bapaknya kalah. Kurang keras, pasti keras ibunya. Pak? Jadi ini bapak ibu. Hah? Kenapa? Nah, ngomong apa tadi sampai lupa? Jadi ketika kemudian laut kita